Assalamualaikum. Juknis penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027 berdasarkan keputusan Dirjen Pendis Islam nomor 10041 tahun 2025. 5 prinsip dasar penyelenggaraan bebas biaya. Pelaksanaan PMB pada madrasah negeri murni dibebankan pada anggaran BOS atau BOP tahun berjalan. Yang pertama, objektivitas berbasis syarat dan ketentuan baku. Yang kedua, transparansi, terbuka dan diawasi publik, syarat, kuota, dan hasilnya. 3. Akuntabilitas, prosedur dan hasil dapat dipertanggungjawabkan. 4. Berkeadilan, tanpa diskriminasi, sara dan status sosial. Kelima, kompetitif, berbasis kompetensi, prestasi, dan standar. Garis waktu penerimaan antara bulan Januari hingga Juli 2026. Untuk Januari sampai Maret, jalur nasional bersama, seleksi terpusat. Februari sampai dengan pertengahan Mei, jalur berasrama, baik negeri dan swasta. Maret sampai dengan pertengahan Juli, jalur reguler, prestasi, dan afirmasi. Daftar ulang untuk paralel dengan kelulusan ini bulan Maret sampai dengan Juli. Catatan, Kanwil atau Kemenak Kabupaten Kota berwenang menyelenggarakan PMB bersama dengan sistem seleksi mandiri yang terintegrasi. Alokasi kursi madrasah negeri 15% jalur prestasi, kompetisi bakat unggul akademik dan non-akademik. 15% jalur afirmasi, akses khusus untuk keluarga tidak mampu dan anak berkebutuhan khusus. 70% jalur reguler, kuota standar berbasis usia, kesiapan, dan jarak atau domisili. Verifikasi afirmasi kemiskinan, wajib melampirkan KIP, PKH, program keluarga harapan, KKS, kartu keluarga sejahtera, atau SKTM, surat keterangan tidak mampu dari Pemda. Pemalsuan data mengakibatkan diskualifikasi. Penerimaan anak berkebutuhan khusus. Jika calon murid ABK mendaftar, ada 2 kemungkinan ya, madrasah, apakah ini madrasah inklusi? Jika iya, maka terima sesuai kuota afirmasi, gitu ya. Jika tidak, apakah madrasah memiliki ULD atau unit layanan disabilitas? Jika iya, ya diterima dan dilayani. Jika tidak, lapor dan koordinasi dengan Kanwil atau Kemenak. Kemenak menyediakan pendampingan via ULD Kemenak, Pemda atau perguruan tinggi. Untuk status ABK wajib dibuktikan dengan surat psikolog atau dokter atau asesmen profil belajar siswa. Dari Raudhatul Atfal hingga Madrasah Aliyah. Untuk RA kelompok A usia 4-5 tahun, kelompok B usia 5-6 tahun. Untuk MI kelas 1 usia 6-7 tahun. Idealnya 7 tahun tapi diizinkan 6 tahun. Di bawah 6 tahun wajib surat rekomendasi dari psikolog atau guru. Dan untuk MI dilarang tes calistung, baca tulis berhitung. Sementara untuk MTS kelas 7 maksimal 15 tahun per 1 Juli tahun berjalan. Untuk MA kelas 10
Batas maksimal dihitung per 1 Juli tahun berjalan yaitu 21 tahun. Batas usia dikesampingkan sepenuhnya untuk siswa ABK pada madrasah inklusi. Matrik anatomi seleksi perjenjang untuk MI prioritas usia, prioritas utama, syarat ijazah asal tidak perlu, tes calistung tidak boleh, pertimbangan prestasi tidak berlaku. Untuk MTS, prioritas usia dipertimbangkan, syarat ijazah asal ini dari MI atau SD paket A atau PDF ulang. PDF itu pendidikan diniyah formal. Untuk tes akademik atau calistung berdasarkan tes mandiri, prestasinya berlaku kuota 15%. Untuk madrasah aliyah ini prioritas usia dipertimbangkan, syarat ijazah asal dari MTS, SMP, paket B atau wusta, tes akademik atau calistung berdasarkan tes mandiri, pertimbangan prestasi kuota 15%. Penerimaan kelas 1 MI murni menitikberatkan pada kesiapan belajar dan usia, bukan pada tes kemampuan membaca, menulis, berhitung. Kualifikasi jalur prestasi khusus MTS dan MA. Untuk keagamaan ini sertifikat tahfidz, syahadah atau kitab turaj, MThi, MHhi, pidato bahasa Arab, kaligrafi. Untuk akademik nilai rapor hasil TKA untuk MA, kalau ke MA medali OSN opsi kompetisi Kemenak atau BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Non akademik medali O2SN, FLS 3N, Aksioma, Robotika dan AI. Tim madrasah berhak penuh melakukan klarifikasi berupa tes ulang, wawancara, pembuktian fisik untuk menjamin validitas semua sertifikat prestasi yang dilampirkan. Regulasi pindah masuk madrasah. Untuk sekolah dasar baik dalam atau antar provinsi, syaratnya persetujuan Kepsek asal dan tujuan. Untuk pendidikan non formal paket A ataupun B, syaratnya lulus ujian kesetaraan tidak bisa masuk di awal jenjang. Sekolah luar negeri syaratnya surat kesetaraan ijazah dan rekomendasi Dirjen Pendis. Ini gawang wajib tes kelayakan madrasah untuk bisa diproses setelahnya melalui sistem EMIS. Pemutakhiran data pokok wajib dilakukan segera setelah perpindahan disetujui. Standar rombongan belajar atau rombel untuk madrasah ibtidaiyah maksimal 28 murid per kelas. Total rombel minimal 6, maksimal 54. Batas per tingkat maksimal 9 rombel. Madrasah sanawiyah maksimal 32 murid per kelas, total rombel minimal 3, maksimal 33. Batas per tingkat maksimal 11 rombel. Untuk madrasah aliyah maksimal 36 murid per kelas, total rombel minimal 3, maksimal 36. Batas per tingkat maksimal 12 rombel. Madrasah inklusi berhak menyesuaikan atau menurunkan jumlah batas murid per kelas demi kelayakan dan kualitas layanan ABK. Syarat penambahan rombel. Jaminan mutu. Ekspansi tidak boleh menurunkan standar nasional pendidikan. Ketersediaan infrastruktur wajib sudah memiliki ruang kelas fisik, bukan sekadar rencana bangun. Rasio pendidik guru existing harus mencukupi tanpa menuntut pengangkatan honorer atau PNS baru. Otorisasi final, surat izin tertulis resmi dikeluarkan oleh Kanwil Kemenak Provinsi. 100% validated. Seluruh 4 parameter ini bersifat kumulatif dan wajib dipenuhi sebelum penambahan kursi disetujui. Daftar ulang dan manajemen pangkalan. Validasi fisik, murid diterima wajib datang dan menyerahkan bukti verifikasi dokumen asli. Kemudian sinkronisasi data setelah melakukan input pangkalan data,
baik di EMIS dan Pusdatin, NISN, NPSN, data disabilitas. Kemudian calon resmi menjadi murid sah. Jika calon mengundurkan diri atau tidak daftar ulang, kursi kosong dialihkan hanya kepada calon murid cadangan yang sah. Dilarang keras menyisipkan siswa di luar daftar. Integritas dan pelaporan sistem level 1, kewajiban madrasah wajib melaporkan hasil PMB dan mobilitas murid, wajib melakukan pemutakhiran data EMIS secara berkala minimal 1 kali per semester. Untuk level 2, otoritas Kanwil dan Kemenak Kota melakukan sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi. Wajib menyediakan kanal pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti laporan penyimpangan PMB. Level 3, Direktorat Jenderal Pendis di supervisi puncak, evaluasi regulasi, dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran sistemik. Akses berkeadilan menuju mutu yang terukur. Untuk aksesnya, jalur afirmasi 15% dan inklusi ABK menjamin negara hadir untuk keluarga kurang mampu. Untuk integritas sistem, standar kapasitas rombel 28-36 dan EMIS mencegah komersialisasi ruang kelas. Untuk mutu, jalur prestasi 15% menjaga daya saing madrasah melalui verifikasi bakat yang ketat. Juknis ini bukan sekadar alat administratif seleksi, melainkan blueprint untuk menjaga ekosistem madrasah yang unggul, tertib, dan inklusif. Insya Allah. Wassalam.